Aduh, sama. Kalau mau berdua kayak Mas kontak dia juga boleh. Udah, oke ya. Oke, selamat sore. Selamat sore di Bung Bekasi. Pancasila Sakti di Larantuka, NTT ya. Selamat sore juga untuk sahabat-sahabat KO. KO itu adalah Karel Klong Official, akun YouTube ya. Oke, pada kesempatan sore hari ini kita bersama seorang Bung Sila atau sering dikenal dengan Bung Pancasila ya. Bung Pancasila ini pernah melakukan suatu kegiatan yang cukup menggemparkan ya, yaitu pada tahun 2011-2012 Bung Pancasila ini 2011-2012 ya. Itu Bung Pancasila itu pernah keliling Indonesia untuk mensosialisasikan Pancasila hanya dengan mengendarai motor fit ya, motor Suprafit, dan bermodalkan uang di saku hanya 400.000. Benar ya, Bung? Benar. Iya, oke. Saya coba share screen ya untuk bukti perjalanan Bung pada tahun 2011 itu ya. Iya, ini ya Bung ya. Ini posisi di mana Bung? Ya. Waktu itu kalau tidak salah di gedung Tribun Jakarta Pusat, Kompas. Oh, di gedung Tribun Jakarta ya. Ya. Oke Bung. Oke, itu hanya sapaan awal, lalu info awal aja. Walaupun tentu semua orang tahu Bung ya, semua orang kenal Bung. Tapi pada kesempatan sore hari ini kita tidak sedang membahas perjalanan Bung kala itu ya. Kita akan membahas sesuatu hal yang sangat penting untuk kita bahas bersama menjelang penutupan akhir tahun 2021. Ya. Tahun 2021 ini merupakan tahun yang sangat berat bagi bangsa kita ya Bung. Mulai dari 2020 lalu lanjut sampai 2021 ya. Kita semua tahu bahwa kita ditimpa bencana global ya, yaitu COVID-19 yang memporak-porandakan sendi kehidupan bangsa dan negara kita ya. Tapi biar bagaimanapun kritik evaluasi terhadap pemerintah kita, terhadap orang-orang yang berkuasa di bangsa ini perlu kita lakukan. Benar begitu ya, Bung? Benar. Nah, oke. Jadi ini menjelang sebentar lagi kita akan merayakan pergantian tahun dari tahun 2021 menuju ke tahun 2022. Tentu ada banyak hal yang harus kita refleksikan dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Dan tentu orang-orang yang perlu kita evaluasi itu adalah orang-orang yang punya kuasa, orang-orang yang punya jabatan ya. Dan itu kita sebagai warga bangsa punya hak untuk melakukan evaluasi itu. Oleh karena itu pada kesempatan ini di hadapan kita sekalian seorang aktivis kemanusiaan ya, Bung Pancasila Sakti dari Larantuka NTT, beliau akan menyampaikan ya kritik terhadap pemerintahan bangsa dan negara kita selama tahun 2021 ini. Boleh mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan bisa juga pemerintah kabupaten kota. Nah, waktu saya persilakan kepada Bung. Silakan, Bung.
Kompas, Saudara Permisa 2022 perlu menjadi sebuah hal bagi kita generasi bangsa bahwa wacana kritis itu harus perlu dibangun. Itu juga sebagai program pembangunan dalam Kementerian Sumber Daya Pembangunan itu seharusnya ada. Jadi wacana kritis beda dengan kritik huru-hara. Jadi itu yang perlu dipahami oleh semua elemen bangsa. Pertama saya lihat dari konteks negara bangsa terkait kepemimpinan Jokowi di 2021 terkait penanganan COVID, oke, berjalan dengan maksimal, meminimalisir penyebaran dengan tindakan-tindakan yang sangat edukatif dan preventif dan berhasil ya. Itu satu sisi. Tapi dari sisi ekonomi ada beberapa kendala. Saya lihat itu penggelontoran dana 3-4 triliunan di kartu prakerja itu sebenarnya apa sih? Itu saya semakin sementara di sisi lain warga kita kaum ekonomi lemah khususnya petani, peternak, nelayan sangat membutuhkan sentuhan langsung pada kehidupan real mereka. Jadi ini bukan BLT ya, bukan juga program PKH yang saya lihat keluarga harapan tapi membuat orang bukan berharap mendiri tapi menjadi menggantung pada pemerintah. Ini juga membuat diskriminasi di lingkungan pemerintah, desa, bawah. Ya, warga yang terima PKH ya kalian kerja di desa sana. Yang kedua, terlepas metode-metode belajar merdeka, oke lah. Tapi ada sisi lain yang perlu saya sorot di sini, yaitu guru-guru honor itu saya lihat mereka seperti budak. Negara memperlakukan hal yang bagaimana teman-teman di KPK oleh Novel Baswedan dengan kawan-kawan diberhentikan karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Hal yang sama juga dialami oleh teman-teman yang guru honor untuk tes, tapi mereka diterima menjadi pegawai negeri di kepolisian, Polri, sementara mereka yang mendidik generasi bangsa tetap menjadi kata honor. Jadi saya itu tidak terima, saya melihat bahwa para guru honor itu sepertinya budak. Mereka mengajar, mendedikasikan seluruh hidup mereka, tapi tetap mendapat cap honor. Itu sebenarnya tidak baik. Sangat melanggar Undang-Undang 45 tentang negara masyarakat kehidupan bangsa, yaitu menyiapkan instrumen guru sebenarnya tanggung jawab negara untuk menyediakan. Jadi sebenarnya tidak perlu ada guru honor. Namanya guru itu berarti PNS. Itu sebenarnya yang saya tegaskan kembali. Ketiga, terkait masalah Papua, konflik-konflik terakhir dengan penanganan Papua, saya kira ada hal yang belum tersentuh. Bahwa kalau memang dengan penanganan militer, itu sampai kapanpun Papua tidak akan tuntas masalahnya. Bagaimana gereja, KWI dan PGI, bahwa di Komisi Perdamaian dan Keadilan di teman-teman di PGI, dua organisasi ini dilibatkan dalam sama-sama membahas masalah di Papua. Karena Papua itu beda dalam konteks kultural, itu sangat-sangat berbeda dalam penanganan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Sehingga kalau penekan pembangunan oke, tapi yang mereka rasakan itu berbeda, bukan fisik yang mereka lihat, tapi ada elemen lain yang mereka rasa bahwa belum tepat. Itu mungkin segera harus ditangani oleh pemerintahan Jokowi untuk 2022 nanti. Coba pendekatannya dirubah lagi metodenya. Yang berikut kita bergeser ke elemen provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya wakil Pak Laisko dan Victor Laisko. Bung Tilu ini memang pertama saya suka sih karakternya, tegas,
bukan soal dia kasar, bukan. Kasar saya kira itu bagi sebagian orang itu hal biasa. Tapi metode pendekatannya itu masih bergaya pendekatan perusahaan, ke bawahan. Itu berbeda dengan manajemen birokrat. Manajemen birokrat itu standarnya, garis terdepannya adalah regulasi. Bukan pendekatan pressure versi Laiskodat. Jadi saya kira itu dirubah, ataukah memang dalam konteks eksekusi biarlah Laiskodat melakukan, tapi pendekatannya berikan kepada pewakil. Pak Yosef Nasoid saya kira orang-orang yang sangat pendekat budaya luar biasa. Jadi ketika ada hal konflik dalam permasalahan di lapangan, biarkanlah wakil yang selesaikan. Pak Gubernur cukup di eksekusi yang terakhir. Karena ada nilai besar yang kita tidak lihat tentang yang dibawa spirit oleh Laiskodat, ya, terlepas dari faktor komunikasi yang negatif, tapi ada dan dia berniat untuk membangun NTT. Hanya kelemahan intinya gaya perusahaan tadi saya lihat itu, level eksekutif pemerintah tidak berlaku itu. Semua itu mitra. Terkait program-program juga sebagian besar belum menyentuh langsung masyarakat, masih bersifat sektoral. Itu untuk pemerintahan Provinsi Tenggara Timur. Semoga 2022 ini metode pendekatan masyarakat juga implementasi program-program Laiskodat lagi, bagaimana, karena setiap daerah punya kepemimpinan berbeda dalam mengelola daerahnya, setiap daerah kabupaten atau kota. Lalu kepemimpinan provinsi bagaimana mengadopsi itu perlu orang cerdas dalam manajerial atau kelola pemerintahan. Kalau tidak nanti daerah bergerak sendirian, gubernur punya mau sendiri, nanti kita tidak ketemu. Lalu lari ke kabupaten, saya fokus di Kabupaten Sika, ya, kebetulan saya sendiri putra daerah sendiri. Saya ikuti selama pendekatan dia dalam pembangunan di media sosial, dan 1 bulan lalu saya pernah berjumpa langsung ketika memfasilitasi beberapa teman-teman pengusaha di Batam terkait ekspor impor, lalu melirik komoditas Flores khususnya Maumere yang kedepannya menjadi pintu ekspor. Dalam komunikasi saya melihat Bupati Sika ini ada 2 titik, ada 2 benang merah yang perlu saya bedah di sini. Pertama, pendekatan bermasyarakat dan pro rakyat. Bermasyarakat, saya kira Bupati Sika Alex ini sudah cukup luar biasa. Dia turun ke masyarakat hampir setiap saat, mendengar apapun informasinya, dia mengikuti, membagikan kebutuhan masyarakat. Itu bermasyarakat. Saya setuju itu. Tetapi bermasyarakat belum tentu dia pro rakyat. Mengapa? Pro rakyat itu kebijakan-kebijakan strategis yang melibatkan struktur birokrat. Sebagai contoh, mengapa ketika bupati turun tidak melibatkan OPD? Akibatnya beberapa OPD dan sebagian besar OPD Sika itu merasa bahwa bupati berjalan sendiri, OPD berjalan sendiri. Karena ketika bupati mau turun ke lapangan, tanpa mengecek dapur di belakang itu isi apa, masih tersisa apa. Sehingga ketika saya turun ini terkait dengan program ini atau menyentuh dalam ini, dinas mana yang saya harus bawa dalam perjalanan ini, kan tidak. Dia bertemu masyarakat, menjanjikan sesuatu, lalu masyarakat pergi bertemu ke kepala dinas terkait sesuai dengan apa yang dari bupati, mereka bingung. Kami tidak pernah ini, tapi bupati suruh begini. Akhirnya amburadul lah, dan saya kira itu tidak baik. Tidak baik. Jadi secara sistem kepemerintahan itu nanti RPJM-nya bupati itu terbengkelai itu. Jadi sebenarnya tersistem. Jadi contoh macam di zaman Orde Baru, kita ada mengenal repelita, rencana pembangunan 5 tahun.
tahun pertama kita buat apa, tahun kedua buat apa, 3, 4, 5. By step. Jadi pertama kita tahu dan evaluasi. Sehingga kita tidak sekedar turun-turun membagi-bagi kue itu, bukan. Tetapi secara tersistematis. Pola tersistematis. Sehingga kita tahu ukur targetnya seperti apa. Jadi saya kira itu perlu dibenahi betul-betul terkait itu. Kalau untuk di level senator dan juga perwakilan rakyat, saya pertama sekali memberi apresiasi yang luar biasa. Saat ini saya mengapresiasi kepada Ansi Lema sebagai DPR mewakili NTT terbaik versi saya. Ansi Lema, kelebihan dia bagaimana? Dia mengkomunikasikan apa yang dia tahu tentang di Dewan sesuai dengan komisi dan mitra dia. Lalu dia ke daerah bertemu dengan para pejabat di sana. Dia membawa para pejabat bertemu dengan kementerian dirinya untuk mengkondisikan, oh ternyata prosesnya lewat seperti ini. Lalu dia mengkomunikasikan proses itu di publik. Dan itu saya kira dalam sejarah Dewan Perwakilan Rakyat saat ini. Kalau diikuti itu dengan Pak kebetulan dia menyentuh pas program bersentuhan dengan COVID-19 jadi Komisi 9. Jadi memang luar biasa kebijakan-kebijakan langsung menyentuh elemen kecil masyarakat. Itu tersistem untuk Pak Melkila Kalena itu. Tapi kalau dari prosesnya itu Ansila Malema masih oke. Dia kita merasakan betul-betul kehadiran dan pola informasi dia sampaikannya sangat tersistem. Jadi masyarakat diedukasi betul-betul tentang manfaat dan keberadaan dia. Lalu ke Maumere, NTT untuk Wilayah Flores dan Lembata Alor, kita punya Pak Hugo Pereira. Oke, saya lihat Pak Hugo Pereira penekanan di pendidikan sudah bagus, tapi saya lihat dari sisi komunikasi itu masih belum. Lalu Ibu Julia Laiskoda juga pendekatan dengan kelompok-kelompok perempuan inklusif saya kira sudah bagus, namun secara sistem terlapor belum berjalan. Jadi kita ikut hanya ketika hari ini berada bagi apa ini, tapi proses dari awal sampai itu barang ada kita tidak tahu. Itu beda dengan Ansi Lema ya. Nah, kalau senator itu saya kira itu dokter Rambu yang dari Sumba itu saya kira sudah luar biasa sama Angelo Wakekaku. Mereka melakukan sudah, kalau Dr. Rambu itu sampai dia mendirikan BLK, itu saya kira Balai Latihan Kerja itu komunitas yang terfokus dengan potensi-potensi yang ada di Sumba. Itu menarik. Begitu pun Angelo Wakekaku pendekat pemberdayaan dengan bagaimana masyarakat bisa akses untuk komoditi itu bisa ke perusahaan-perusahaan besar seperti Indofood, bagaimana dia bisa masukkan 80 ton per bulan dari petani-petani kemiri bisa terakses. Itu saya kira luar biasa itu. Kita butuh orang-orang muda dengan berpikir yang berbeda lah dengan gaya-gaya dulu yang banyak formal, tidak suka itu gaya-gaya itu. Mungkin itu cara yang dilakukan oleh pemerintah dan juga teman-teman DPR RI dan juga senator DPD. Tapi kalau DPR provinsi di kabupaten saya tidak memiliki catatan yang detail. Jadi saya belum bisa masuk ke lini itu. Mungkin itu kira-kira beberapa hal yang menjadi sorotan saya. Terkait pemerintahan dan berjalannya pengawasan dari saya demikian dan ya, oke. Terima kasih Bung Pancasila dari Larantuka, Polres NTT. Sebelumnya kami minta maaf kepada sahabat-sahabat sekalian yang akan menyaksikan video ini. Memang karena ada kendala, gangguan sinyal dan mungkin kendala teknis lain sehingga
Mungkin dalam video ini ada beberapa poin yang terpotong ya, tapi saya kira itu tidak mengurangi esensinya ya. Baik, Bung Sila, kalau secara nasional Anda sangat mengapresiasi ya proses penanganan COVID-19 oleh pemerintah kita, dan saya kira itu dunia pun mengapresiasi bahwa negara kita berhasil ya dalam melakukan penanganan COVID-19 dan bahkan mereka menekan sampai kita sampai pada level yang sudah menuju ke titik aman ya. Tapi itu bukan berarti membuat kita senang lalu mengabaikan broadcast yang mereka sudah buat ya. Kita harus tetap berjaga-jaga, apalagi masuknya varian baru ke bangsa dan negara kita ini, dan itu tentu kita harus lebih hati-hati. Dan kehati-hatian kita itu adalah bagian dari mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah kita. Dan saya kira Anda mengkritik banyak hal ya, secara nasional Anda melihat itu adalah sebuah kekurangan dan harus dibenahi pada tahun 2022 ya. Saya mau tanya satu hal lagi ke Bung ya. Bagaimana pendapat Bung terhadap pejabat-pejabat yang melakukan korupsi di masa pandemi ini? Silakan Bung. Ada banyak sekali pejabat yang melakukan tindakan korupsi di masa pandemi ini. Bagaimana tanggapan Anda? Halo Bung. Oh ya, terima kasih ya Bung Bahar. Saya memang di periode kedua di Jokowi saya kira bukan gagal tapi menuju zona merah. Jokowi kurang berhasil terkait elemen pemerintahan di internalnya. Ketika tindakan-tindakan korupsi justru dilakukan oleh Kementerian Sosial, Kementerian Perikanan dan Kelautan, itu kan saya kira terjadi di internal dan juga di lingkungan pemerintahan ke bawah, dan juga di tubuh KPK sendiri itu juga sebenarnya bermasalah. Jadi kita melihat bahwa saya itu kadang-kadang sampai menilai bahwa korupsi itu sebenarnya program kerja. Jadi yang muncul sebenarnya bukan kebetulan, tapi memang itu sudah unit kecil yang berdiri secara halus. Sebenarnya itu program kerja, karena setiap anggaran kita tidak tahu ya. Tapi dari dalam penelusuran saya beberapa teman-teman kami di jejaring itu, bahwa setiap mata anggaran di dinas apapun, departemen apapun itu sudah terpetakan siapa dapat berapa. Untuk mata anggaran ini, contoh kalau di level kabupaten ya, bupati dapat jatah berapa, kadisnya orang ini, itu sudah diakumulasikan di dalam penetapan anggaran itu sendiri. Jadi Anda mau katakan bahwa itu sudah tersistematis gitu? Benar sekali. Jadi yang muncul itu hanya kebetulan bagi penanganan pemerintah. Powernya itu kurang kuat. Oke, baik. Coba kita lihat pernyataan dari ICW ya, akhir tahun ini ya. Bagaimana pendapatnya tentang KPK yang merupakan satu lembaga yang menjadi kebanggaan kita, menjadi semboyan kita untuk memberantas korupsi di negara ini. Tapi pada akhirnya ICW juga pesimis terhadap lembaga ini.
Sabar, sabar, sabar. Ya, coba Bung perhatikan ya. Hari Anti Korupsi Sedunia, ICW mengatakan bahwa pemberantasan korupsi itu mendekati titik nadir. Ya, jadi titik nadir itu artinya bahwa titik paling rendah ya dalam rasa kemanusiaan kita ya. Jadi itu artinya bahwa otak manusia itu sudah tidak normal lagi ya. Bagaimana pendapat Anda? Saya setuju dengan pernyataan itu hasil riset ICW. Saya sehingga bagi saya memang justru setelah melemahkan KPK dengan undang-undang revisi undang-undang KPK sekaligus level korupsi itu tetap bermain terus dengan hilangnya Harun Masiku itu tanda tanya besar bagi kita yang pemerhati terhadap pemberantasan korupsi ini. Ada yang tidak beres di Republik ini. Jadi Anda pesimis ya bahwa KPK itu tidak bisa jadi andalan untuk memberantas korupsi ya untuk saat ini. Jadi partai-partai besar penguasa itu karena lalu yang berikut lagi kekuatan partai-partai besar di lingkup pemerintahan Jokowi itu sangat penuh dengan unsur-unsur kejahatan. Jadi Pak Jokowi dia bersih secara personalnya dia, tetapi secara power sebagai penguasa dia tidak mampu memberantas para koruptor di lingkup itu. Gitu. Artinya bahwa dia terlibat dalam dia tidak terlibat secara langsung, tapi ada beberapa kebijakan-kebijakan dia yang justru menguntungkan oligarki, begitu ya? Benar sekali. Oke. Karena ini karena sistem. Kita berbicara tentang sistem berarti tentang tanggung jawab manajerial. Bagaimana negara diselamatkan dalam beroperasinya anggaran APBN dari tangan-tangan jahat itu. Berarti negara berperan di sini. Tapi kita lihat di sini untuk titik ini memang Jokowi kartu merah. Jadi Anda memberi kartu merah untuk pemerintahan Jokowi di tahun 2021 terkait penanganan korupsi. Dalam kaitan dengan penanganan korupsi. Iya. Oke. Lalu yang berikut kaitan dengan komunikasi publik ya, komunikasi publik yang dilakukan oleh para menteri Jokowi, bahkan tidak hanya level menteri, bahkan di setiap level yang sampai paling bawah di daerah pun ada banyak sekali komunikasi publik yang justru merugikan masyarakat ya, yang justru menyakiti hati masyarakat. Dan bahkan Jokowi sendiri itu memberi teguran kepada menteri-menterinya untuk memperbaiki komunikasinya. Kira-kira hal ini bagaimana pendapat Anda? Ini kita lari ke negara kita sistem presidensial ya. Kekuasaan terpenuh ada di tangan dia, level pemerintah dan negara bangsa. Sebenarnya kalau itu sudah kekuatan itu sudah ada. So menteri kan pembantu presiden, menteri itu pembantu. Tapi memang saya lihat ada karakter kementerian yang seharusnya dia bersifat koordinatif strategis. Dia bukan pada level teknis. Jadi ketika dia masuk pada unsur ranah teknis, itu sudah menyalahi. Dia sudah menyalahi. Jadi terkesan ya memang saya sedikit kurang terima karakteristik komunikasinya Ibu Risma terkait beberapa hal di daerah-daerah. Memang benar maunya itu benar, tapi itu harus evaluatif. Dia sistem evaluatif, bukan dia sambar.
itu bukan bupati di daerah itu. Jadi memang gaya komunikasi di beberapa level kementerian saya kira memang perlu dievaluasi kembali. Semoga 2022 ini pemerintahan Jokowi boleh benahi dulu tata kelola manajerial birokrasinya sehingga bagaimana program-program itu berjalan efektif mulai dari pusat sampai daerah itu bisa dipaham, diterima dan direalisasikan dengan nyata tanpa efek-efek seperti yang saat ini kita Oke. rasakan. Dan saya kira itu bisa berhasil kalau komunikasi publik atau komunikasi politik yang dibangun oleh pemerintah itu memang benar-benar maksimal ya. Tapi kalau komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah seperti sekarang, boleh dikatakan buruk ya. Bung setuju tidak kalau dikatakan buruk? Ya benar, saya setuju, sangat buruk. Iya. Kalau komunikasi politiknya buruk, maka hal-hal seperti itu tidak akan tercapai ya. Sinkronisasi program dari level pusat sampai daerah itu akan ya bisa mandek di tengah jalan karena memang komunikasi mereka itu tidak nyambung gitu. Oke. Iya benar. Nah, itu adalah level nasional ya. Jadi Anda mengkritik sudah beberapa yang Anda kritik ya. Termasuk penanganan korupsi, lalu komunikasi publik oleh pemerintah ya sebagai sumber informasi atau memberikan komunikator. Lalu sekarang kita masuk ke level daerah yang tadi Anda sudah kritik beberapa hal ya, yang berkaitan dengan gubernur Anda, gubernur kita, Bung Tilu Laiskodat ya. Anda mengkritik keras ya terhadap gaya komunikasi yang dilakukannya. Bahkan Anda menilai bahwa beliau seolah-olah memimpin perusahaan, bukan memimpin sebuah profesi. Benar ya? Ya, benar. Nah, dan itu tindakan yang sangat merugikan warga bangsa, warga NTT ya. Iya. Kemudian yang berikut Anda memberikan penilaian kepada para legislator kita yang level nasional yang mewakili NTT 1 dan NTT 2. Iya. Bahkan Anda menyebut ya, dengan menyebut nama lalu memberikan evaluasi secara terbuka, saya kira ini wajar ya, dan mereka harus terima sebagai sebuah proses demokrasi ya. Jadi dengan sistem keterbukaan seperti sekarang, siapa saja boleh menilai ya, apalagi mereka adalah pejabat publik ya. Mereka adalah legislator, mereka yang mewakili masyarakat. Jadi masyarakat berhak untuk memberikan penilaian kepada mereka secara terbuka ya. Lalu yang berikut Anda menilai pemerintah Kabupaten Sika, dalam hal ini Bupati Sika ya, itu ada banyak sekali persoalan-persoalan yang harus diperbaiki ke depan supaya sistem pemerintahnya lebih efektif, lebih efisien ya. Misalnya Anda katakan tadi, saya kira ada dua kalimat yang menarik ya, yaitu pro rakyat dan bermasyarakat dan pro rakyat itu adalah dua hal yang mirip tapi memang maknanya sangat beda ya. Dan itu saya kira baik pemimpin level nasional pun masih banyak yang melakukan kekeliruan itu ya. Jadi bermasyarakat itu disamakan dengan pro rakyat ya. Jadi bermasyarakat artinya sering turun ke bawah, duduk bersama, makan bersama, masuk ke sawah, ya itu menurut mereka seolah-olah itu adalah bermasyarakat dan pro rakyat. Padahal itu kedua hal yang agak mirip tapi beda ya.
Jadi kalau pro rakyat berarti makna sesungguhnya adalah kebijakannya menyentuh rakyat ya. Artinya bahwa misalnya pemerintah kita ada di pusat, dia jarang turun ke Flores NTT katakanlah ya. Tapi ketika kebijakan nyampai ke Flores, bahkan sampai masuk ke dusun-dusun, sampai masuk ke RT-RT, maka itu kita katakan bahwa dia bermasyarakat dan pro rakyat. Bukan begitu, Bung? Saya kasih contoh ya, perbedaan antara bermasyarakat dan pro rakyat. Silakan. Baik. Kalau bermasyarakat, ketika para petani sementara turun pegang cangkul, lihat, tertawa, masyarakat mau panen untuk di NTT ini, oh gubernur hadir atau bupati hadir untuk panen jagung di wilayah ini. Itu lalu dia menghadiri acara ini dengan duduk ya duduk saja di bawah sesuai dengan masyarakat. Itu konteks relasi sosial yang menurut saya disebut bermasyarakat. Tapi sekarang substansinya pro rakyat itu beda sekali. Pro rakyat seperti ini. Ketika petani sementara pacul, sebelum pacul dia sudah beri pengumuman bahwa tahun ini dianggarkan untuk buka lahan tidur itu sebanyak 50 hektar dengan anggaran berapa M. Itu tersistem. Lalu ketika petani sudah kerja, dia tahu bahwa sudah daftar di Dinas Pertanian, lahan Anda mendapatkan alokasi ini, subsidi kerja ini sekian-sekian, lalu jagung ini kita akan ekspor ke Filipina. Jadi pada saat panen, kita sudah konsepkan bahwa jagung ini memang siap diekspor di Filipina. Itu namanya pro rakyat. Jadi dari awal dia sudah tahu, tersistem. Artinya jadi sudah masuk bukan menghadiri acara panen raya ini jagung atau padi pada orang kerja mereka tidak ada, dan mereka juga tidak tahu daftar ke orang bahwa itu saat itu bekerja di mana, mereka juga tidak tahu apakah itu butuh pacul, butuh pupuk, mereka juga tidak tahu. Tapi karena dikatakan masyarakat ya hadir dan luar biasa, dan ketika foto mereka di depan itu samara sekali. Itu sebenarnya itu bodoh. Itu oke. Jadi apa namanya? Jadi Anda sangat mengkritik hal itu ya. Dan Anda menjelaskan secara lengkap perbedaan antara pro rakyat dan bermasyarakat, dan saya kira ini sangat penting untuk dipahami oleh para pemimpin bangsa ini ya, siapapun dia yang sedang berkuasa ataupun yang mau belajar untuk berkuasa. Dan saya kira ini adalah hal yang mendasar. Bagaimana cara bermasyarakat dan pro rakyat. Bermasyarakat itu Anda dekat dengan masyarakat, tegur sapa dan sebagainya, tapi pro rakyat itu sudah masuk pada level kebijakan ya, kebijakan yang Anda buat. Jadi walaupun Anda tidak ada, Anda sudah tidak berkuasa, tapi kebijakan Anda itu masih dirasakan oleh masyarakat. Begitu ya, Bung? Benar sekali. Iya, benar sekali. Oke, Bung Pancasila Sakti, saya kira sore hari ini kita sudah berdiskusi panjang lebar dan menurut saya materi kita terlalu lompat sana lompat sini ya. Kita kurang fokus, tapi saya kira ini awal yang baik untuk kita perbaiki di pertemuan-pertemuan berikut yang mungkin kita akan fokus pada satu masalah dan itu kita bedah sampai tuntas ya. Supaya lebih efektif. Kalau ini kan kita dari pusat ke daerah, daerah lagi ke pusat. Tapi saya kira ini baik ya. Dan untuk sahabat-sahabat sekalian, sahabat yang menyaksikan channel ini, Karel Klong Official atau disingkat dengan sahabat KO. Yang pertama kami minta maaf untuk mungkin banyak video yang terjeda, suaranya tidak kedengaran. Itu secara teknis itu di luar jangkauan kami minta maaf. Dan kami mohon kritik dan saran
untuk diskusi ini. Anda silakan mengkritik kami, memberikan saran, memberikan masukan untuk kebaikan ke depannya. Lalu yang terakhir saya minta Bung Sila, Bung Pancasila Sakti memberikan pesan motivasi untuk meninggalkan tahun 2021, sebentar lagi akan kita rayakan itu, dan untuk masuk pada tahun baru 2022. Silakan Bung. Saudara sebangsa setanah air, dimanapun berada, mendengarkan dan melihat saya untuk mengakhiri 2021, hal yang ingin saya sampaikan kepada kita jaga, dan perbedaan itu pula perlu kita doakan. Tapi membeda-bedakan itu menjadi masalah. Dan terkait itu, untuk melihat tentang problema bangsa ini, kita mengambil bagian. Di sini saya sudah melakukan hal kecil di kampung saya di Komropot. Mudah-mudahan tahun 2022 ini kami mulai berjalan. Saya memulai dengan satu tim, namanya tim percepatan pembangunan desa. Jadi kita sebagai elemen penggerak desa, semua potensi yang ada di desa, di kampung kita, semua teman-teman yang bergerak dengan kemampuan masing-masing, mari kita persembahkan yang terbaik untuk negeri ini. Soal siapa yang berkuasa, soal apa itu masing-masing punya kepentingan, saya tidak melarangnya. Tetapi mari kita berikan energi kita terbaik untuk kampung kita, terbaik untuk bangsa kita. Dengan kampung-kampung yang hebat, yang unggul, Indonesia akan luar biasa tahun 2022. Jadi mungkin teman-teman kita, saudara kita yang ada di rantauan, istilahnya diaspora, kita memberikan sumbangsi kita dengan cara-cara apa yang efektif dan kreatif, inovatif untuk membantu penggerak-penggerak di desa, sehingga kita saling mensinergikan, saling sambung menyambung menjadi satu nusa, satu bangsa terkait dengan efektivitas dan progres pembangunan negara bangsa ini, bahwa negara ini akan kuat kalau kita mandiri di dalam konteks berpikir, berkarya, dan menjadi mandiri. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mari kita menyambut tahun baru dengan nuansa baru dan berkreatif dalam mendesain program dengan cara-cara pro rakyat. Merdeka. Oke, merdeka Bung. Baik, sahabat-sahabat sekalian, itu adalah bagian terakhir dari diskusi kita kali ini, dan Bung Sila sudah memberikan pesan motivasi kepada kita sekalian, warga bangsa Indonesia, dari Larantuka NTT untuk Indonesia ya. Dan satu hal yang sangat menarik adalah membangun mulai dari kampung. Ketika kampung-kampung itu besar, ketika kampung-kampung itu maju, maka bangsa Indonesia akan maju. Selamat menyongsong tahun baru 2022 untuk kita semua. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Selamat. Merdeka. Stop kanan. Stop mana? Stop kanan. Mana? Kanan yang paling kanan titik 3. Oh, ini.